Jangan lupa sahabat semua subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di Zoom ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Saya doakan semoga yang ikut aktivitas di Zoom ini Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin. Ya, sebentar. Dari handphonenya itu digedein volumenya. Kalau Bapak Ibu suaranya nggak kedengaran, dari handphonenya volumenya dibesarin. Ya, ini di sini sudah besar, nanti habis. Bapak Ibu semua, kita akan membahas di pagi hari ini. Siapkan pulpen kertas, sudah semuanya ya. Saya dapat ilmu tadi malam luar biasa ya. Tahapan-tahapan supaya Bapak Ibu bisa survive ya. Bapak Ibu semua, kita berdoa dulu ya. Mari kita awali kajian pagi hari ini dan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Semoga nanti kita kajian ini membawa keberkahan, manfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa langkah tahapan supaya Bapak Ibu bisa eksis di masa krisis. Ya, ini virus corona ini luar biasa Bapak Ibu semua, membuat kita ini harus berpikir positif, berbaik sangka kepada Allah, dan ada hikmah manfaat daripada Bapak Ibu semua adanya virus ini. Nah, bagaimana sahabat semua supaya bisa eksis? Karena ini Bapak Ibu semua, bahasanya ini virus ini nanti mungkin sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini ada beberapa tahapan, silahkan Bapak Ibu boleh catat, yang harus Bapak Ibu lakukan meskipun Anda kondisi hari ini masih punya hutang ya. Tahapan yang pertama adalah untuk bisa eksis di masa krisis ya, di masa virus corona ini. Pertama harus jaga diri ya, terutama yang jadi kepala keluarga ya. Jadi kepala keluarga, kalau Bapak Ibu di situ ada ayahnya, nah itu menjadi bertanggung jawab penuh ya. Pastikan seorang pemimpin keluarga harus sehat, karena sumber pencari uang adalah ayahnya kalau masih ada ayahnya, atau mungkin kalau sudah salah satunya tiada, mungkin salah satunya yang akan jadi pemimpin keluarga. Dan pastikan harus sehat. Kalaupun terpaksa harus keluar, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya ya. Dan semaksimal mungkin harus fit ya. Konsumsilah banyak buah-buahan ya, vitamin dan sebagainya, dan sesempatkan berjemur. Sebagai info Bapak Ibu, berjemur yang benar itu bukan kita menghadap matahari, gosong. Yang benar ini malah membelakangi matahari gitu ya. Jadi bukan masalah kenanya ke kulit kita, tapi ada panas itulah yang membuat kita nanti mempunyai nilai vitamin yang luar biasa daripada sinar matahari tersebut ya. Terus juga masalah tidur. Nah, ini Bapak Ibu semua, nah ini kan kita semua disarankan untuk istirahat yang cukup bahasanya. Menurut kesehatan, berapa lama sih kita harus istirahat? Kita harus istirahat itu kurang lebih sekitar antara, idealnya paling minim itu 6 jam. Nah, makanya kalau mau lebih sempurna lagi Bapak Ibu semua, mulailah dari jam 9 Bapak Ibu istirahat sampai jam 3 atau jam 3.30 untuk mempersiapkan tahajud. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu semua lebih sempurna lagi istirahatnya? Usahakan antara zuhur dan asar disempatkan Bapak Ibu semua untuk biasakan tidur siang ya, tidur siang. Nah, tidur siangnya itu tidak perlu 3 jam, cukup mungkin 1 jam atau 30 menit.
entah jam 2 sampai jam 3, setelah itu bangun, mandi, baru sholat asar. Itu kondisi Anda itu lebih fresh, lebih tenang, dan itu sunnah juga Bapak Ibu tidur di siang hari. Tidur siang hari itu manfaatnya selain sunnah Rasul, itu membuat kayak kita ini laptop butuh reinstall, butuh di shutdown dulu, butuh restart dulu, bangun, nah dihidupkan lagi itu dalam kondisi nanti sehat, walafiat dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu supaya imun kita selalu kuat, pastikan istirahat yang cukup ya. Jangan terlalu, wah ini kan supaya ngejar omset target, nggak usah terlalu berlebihan. Tatkala Anda sakit udahlah selesai semua ya. Karena kalau sekarang mohon maaf ya, apa-apa batuk dikit dikira corona, apalagi gejala-gejala apa, otaknya langsung apa? Corona gitu kan. Nah, ini sensitif sekali. Makanya kesehatan kita harus benar-benar dijaga dengan sebaik mungkin ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu semua, supaya eksis di masa krisis ya. Pastikan Bapak Ibu semua supaya sehat ya, fit, bugar, luar biasa. Ditambah lagi Bapak Ibu semua yang sudah masuk di grup reseller dan agen, itu kan diajarin bagaimana Bapak Ibu vibrasi positif ya. Yang belum masuk silahkan nanti japri saya. Jadi nanti sedikit saya bahas tentang vibrasi positif ya. Itu nikmat sekali. Jadi di pagi hari biasanya kadang saya di mobil saya ucapkan, ya Allah, alhamdulillah hari ini aku sehat, aku bersyukur padamu ya Allah. Allah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kedamaian, rizki yang halal dan berkah. Ya Allah, aku bersyukur padamu, Allah jauhkan kami dari virus corona dan sebagainya. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kami dimudahkan untuk bersedekah, berdakwah, berjihad di jalan Allah. Nah, kata-kata itu Bapak Ibu harus tersimpan di sini. Kenapa saya barusan ngomong? Karena sudah terhafalkan. Jadi nanti Bapak Ibu sahabat Riyadhah yang sudah masih aktif di Riyadhah, nanti tulisannya diganti jangan afirmasi positif ya. Itu memang saya juga yang buat, mohon maaf ya. Karena ada perkembangan ilmu, silahkan Bapak Ibu tulis berganti, nanti tugas Pak Judi nih ya, sama Bu Iin, tim koordinator, nanti ganti namanya vibrasi positif. Karena kalau afirmasi hanya membayangkan sesuatu, kalau vibrasi itu diucapkan dan harus keras, jangan dalam hati, karena biar tersimpan di otak kita. Jadi kalau Anda terbiasa ngomong cash, sukses, luar biasa, keseringan, itu akan masuk di alam sadar. Dan di alam sadar itu yang membuat dan tindakan, dan tindakan akan menjadi rezeki Anda. Beda dengan menghayal gitu. Kalau menghayal nanti dampaknya kurang, nggak masuk ke alam sadar. Alam bawah sadar itu harus terucap, harus diomongkan gitu. Dan itu harus diulang-ulang. Minimal 100 kali ulangan, itu akan tersimpan di alam bawah sadar kita ya. Selanjutnya, sebentar saya mau dulu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, dicatat ya, biar eksis di masa krisis. Jika usahakan Bapak Ibu semua, siapkan untuk biaya hidup untuk keluarga Anda selama 3 bulan ke depan ya. Jadi disiapkan Bapak Ibu semua. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya deposit atau tidak, ya semaksimal mungkin disiapkan. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu masih depositnya banyak, tapi kalau yang belum, minimal ada di tabungan untuk safety 3 bulan ke depan. Kalaupun tidak, kalau Bapak Ibu ada save emas dan sebagainya atau barang-barang, siapkanlah kira-kira 1 bulan Anda ditulis, beli beras sekian kilo, beli sembako sekian, kira-kira habis berapa, dihitung 1 bulan kali 3 bulan ke depan, kira-kira habis berapa. Anda harus safety dan harus punya cash ya. Nih jangan sampai kita nggak punya cash untuk 3 bulan ke depan ya. Mudah-mudahan ini krisis ini segera berlalu ya. Ini luar biasa, karena ini krisis bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, manfaatnya daripada krisis ini adalah membuat kita jadi orang kreatif. Pokoknya jangan lihatnya negatif ya. Dan itu yang membuat Bapak Ibu semua nanti menjadi orang-orang dipilih oleh Allah, orang-orang yang besar, luar biasa dan bermanfaat. Jadi sekali lagi, siapkan untuk biaya hidup 3 bulan ke depan ya. Oke, yang selanjutnya, yang nomor 3, yang telat nanti nyontek sendiri ya, nanti saya share di grup. Jika jadi pengusaha, usahakan kalau Bapak Ibu sekarang pengusaha ya, punya karyawan berapapun, usahakan, mohon maaf, selagi masih mampu, jangan pecat karyawannya. Mungkin saya yakin Bapak Ibu semuanya ada dampaknya luar biasa. Mungkin kalau karyawan Bapak Ibu semua
banyak mungkin ya agak sedikit goncangan karena omset gak tanggung-tanggung, turunnya bisa sampai 70 sampai 90%. Ada beberapa rumah makan, tempat-tempat usaha di kawan kita juga sudah mulai pada tutup. Tapi minimal gini Bapak Ibu, ada dua pilihan. Kalau Bapak Ibu cash flow-nya masih bagus, maksudnya finansialnya bagus, jaga karyawan kita jangan sampai dipecat gitu loh. Meskipun buka tapi menunya dikurangi, mungkin volumenya dikurangi. Yang penting ini bisa berjalan dalam artian karyawan kita masih bisa makan gitu. Itu yang paling penting Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu masih diri Bapak Ibu aja untuk makan tanda kutip ya, masih kekurangan ya, alternatifnya ya sudah gitu, sampaikan apa adanya, kita sudah tidak mampu lagi ya, mohon maaf sementara kita break dulu, silahkan, tapi terbuka, baik dan jujur ya. Untuk yang selanjutnya, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang masih punya karyawan, kalau selagi mampu, selagi bisa, sambil berdoa kepada Allah ya, jangan pecat karyawan Anda karena mungkin salah satu kehidupan untuk keluarganya adalah lewat usaha Anda. Jadi yang punya karyawan, pastikan Bapak Ibu semua jangan dulu dipecat sampai mudah-mudahan nanti kondisi krisis ini bisa berlalu. Oh iya Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit ya. Logistik ini akan mempengaruhi ke logika. Nah ini Bapak Ibu semua, ini kan kita sudah berapa lama Mas Ted kita krisis corona? 3 minggu ya. 3 minggu Bapak Ibu lihat. Sekarang ada orang-orang yang dari penjara dibebaskan, bukannya tobat malah maling. Nah sekarang mungkin yang profesinya tadi tidak maling bisa menjadi ahli maling gitu loh. Kenapa? Karena sandang pangannya udah nggak ada gitu loh. Makanya tadi saya bilang berhati-hati karena logistik akan mempengaruhi logika. Kalau logistik udah nggak ada, logika udah nggak jalan, maling yang maling gitu loh. Dan risikonya nanti ke hukum. Nah ini Bapak Ibu semua yang harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau Bapak Ibu semua ada istilah kayak gini, wah Pak, saya untuk nyari untuk hari ini aja makan kesusahan. Mohon maaf saya bilang Bapak Ibu semua, jangan kalau kondisi susah, jangan sering ngomong susah. Itu adalah doa. Kadang-kadang saya melihat Bapak Ibu semua, orang-orang yang finansialnya bermasalah, kurang dalam tanda kutip. Bukan Allah nggak kaya, nggak mahal kasih, karena dianya yang ngeluh. Makanya yuk coba ngaca. Kalau sekali-kali Bapak Ibu WA saya, coba konsul aja. Saya lihat dari tulisan WA Bapak Ibu aja udah ketahuan. Oh iya, WA saya ini ternyata masih negatif ya ternyata. Nah itu akan sangat mempengaruhi semuanya. Oke. Terus Bapak Ibu semua, nomor keempat. Nah nomor keempat ya. Nomor keempat yang telat nanti kita share lagi ya. Nomor keempat adalah kebutuhan untuk THR dan Lebaran. Nah ini bentar lagi Lebaran. Saya ingat Bapak Ibu, sekali lagi, ini saya belum ngebahas bab hutang loh, nanti terakhir ternyata. Nah, kalau Bapak Ibu siapkan dari sekarang yang masih punya karyawan, sesimpel mungkin, meskipun mungkin tunjangan hari raya itu kalau nggak salah 1 bulan gajian ya, saya nggak tahu MR-nya berapa. Kalau mungkin kondisi krisis kayak gini, Anda nggak perlu keseluruhan 100%. Anda kasih berapa sebagai rasa terima kasih. Dan insya Allah karyawan juga kita akan menyadari dengan kondisi krisis seperti ini. Jangan sampai nggak ngasih THR, meskipun harusnya taruhlah mungkin gajinya 2 juta, berarti kan tunjangan hari raya sama 1 bulan ya, berarti 2 juta lagi. Kalau mungkin kondisi kayak gini ya kasih 500 atau 1 juta, silahkan sesuaikan. Dan mudah-mudahan saya doakan nanti krisis ini segera berlalu ya. Jadi pastikan kebutuhan Lebaran dipersiapkan, dikoper dari sekarang, jangan sampai kita kewalahan ya. Ingat Bapak Ibu, saya belum membahas cicilan hutang. Nah ternyata yang terakhir, ini yang kelima, baru urusin cicilan Anda, urusan pinjol. Pinjol itu pinjaman online, kartu kredit, KPR, itu baru diurus. Bank sekarang kan sudah ada kemudahan tuh dari Pak Presiden, mudah-mudahan dikabul ya. Ada keringanan lah bahasanya. Nah sekarang kalau Bapak Ibu ada orang nagih, sampaikan aja, mohon maaf Pak, kondisi sekarang seperti ini, lagi krisis. Insya Allah Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gak akan masuk ranah hukum, yakin. Karena mereka juga tahu ya, kita kondisi lagi krisis. Nah makanya Bapak Ibu sekarang, kalau Bapak Ibu masih ada uang, ya saya nggak tahu dari usaha Bapak Ibu yang halal, cara manajemen uang pastikan safety dulu ya. Kalau Anda nanti di grup sumber kami ajarin, separohnya Bapak Ibu siapkan untuk kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Pastikan yang ada itu sudah terkurangi pengeluaran. Jadi contohnya kayak gini, Bapak Ibu
modal 100, dapat untung kotor 30 juta. Ini contoh ya, 30 juta. Ini kalau standar ideal. Pertama memang potong dulu zakat mal 2,5%. Ini lebih laba kotor. Terus nanti potong Bapak Ibu, mau dicatat mau enggak terserah Anda. Potong dulu Bapak Ibu zakat mal 2,5%. Ayatnya nanti di surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Nanti lihat di Al-Quran terjemahannya ya. Nah kemudian Bapak Ibu semua, setelah itu pengeluaran Anda, bayar karyawan, marketing dan sebagainya. Nah, disitulah baru disitu ada saldo bersih alias laba bersih. Nah, laba bersih idealnya kalau mengikuti Quran, separohnya Bapak Ibu safety. Taruhlah ada saldo bersih mungkin 10 juta. 5 juta Bapak Ibu safety untuk, mohon maaf ya, untuk kebutuhan Bapak Ibu sekeluarga. Yang 5 juta lagi coba Bapak Ibu sedekahkan. Bisa nanti sedekahkan ke teman-teman kita yang mungkin kelaparan, kekurangan dan sebagainya, dan sempatkan nanti sebagiannya juga untuk ke pembangunan pembebasan wakaf tanah yang PPMI. Semua jadi amal kebaikan. Nanti Anda bisa bagi-bagi sedekahnya ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mohon maaf ya, yang masih gengsi harga diri saya nanti gimana kalau rumah saya dilelang, disita dan sebagainya. Udahlah, gak usah ada gengsi-gengsian dengan kondisi sekarang ya. Jadi jangan takut dengan nama baik. Ya Bapak Ibu kadang mungkin, wah nanti kalau saya telat bayar cicilan bank dan sebagainya saya di blacklist, dan gak usah takut. Blacklist itu dan kondisi sekarang gak berlaku karena kita sama-sama lagi krisis. Nah Bapak Ibu gak usah khawatir. Jadi sekali lagi prioritas pertama Anda mengelola keuangan, jangan dulu bayar dulu cicilan. Yang penting Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu survive 30 bulan ke depan, terkondisikan dulu ya, terkondisikan dulu sehingga Bapak Ibu semua aman ya untuk sandang pangan sekeluarga. Nah ini tadi 5 tahapan Bapak Ibu semua supaya eksis di masa krisis ya. Nah Bapak Ibu semua, alhamdulillah jam 6 ya. Saya pamit sebentar, 30 detik dulu. Baik, kita lanjut. Alhamdulillah yang ikut sudah 100 orang. Yang selanjutnya saya akan membahas materi dari buku ini ya. Sudah buka semua ya. Nanti Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang sudah beli buku, kan kita udah ada beberapa kali revisi ya. Yang pertama itu masih kopernya tipis ya. Yang sudah beli buku tapi bukan buku yang terupdate ini, yang terupdate ini belakangnya ada gambar mataharinya ya. Silakan japri saya, nanti saya kasih isi ya lewat apa sih namanya kalau PDF-nya ya. Khusus Bapak Ibu yang sudah beli dan menunjukkan Anda dan foto Anda seperti ini kirim saya. Karena itu mungkin 70% isinya udah saya ganti semua ya, yang isi yang lama ya. Ini yang terbaru karena di sini nanti ada vibrasi positif. Bagaimana Bapak Ibu mendapatkan modal tanpa utang bank, saya lengkapi semua. Dan insya Allah nanti besok Senin kita udah cetakan lagi, kita sempurnakan lagi. Pokoknya terus saya ambil kesempurnaan karena itu adalah proses. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini, nah Bapak Ibu semua, tadi tahapan bagaimana bisa eksis di masa krisis. Seperti tema kemarin, kami janjikan bagaimana Bapak Ibu bisa melunasi hutang. Bapak Ibu, saya masih lihat video Anda. Boleh Bapak Ibu mungkin masih mendengar suara saya ya, karena suara Bapak Ibu sekarang saya mute all semuanya biar nggak ada gangguan. Boleh saya lihat yang masih punya utang, tangannya seperti ini semuanya. Coba yang masih punya utang, 1. Ayo, 1, 2, 3. Oke, terima kasih, alhamdulillah. 80% punya hutang. Terima kasih. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Baik. Oke. Saya selalu sedikit mengulang biar Anda semangat ya. Jadi Bapak Ibu gini, yang membuat Bapak Ibu belum lunas hutang ternyata sebenarnya simpel dan gampang. Pertama Bapak Ibu, yang membuat kita belum lunas hutang karena karakter kita, kebiasaan kita. Nah ini yang sebenarnya yang harus segera dihilangkan. Karena gini, bukan masalah lunas hutang gini. Mohon maaf ya, mungkin di pemahaman Anda seperti ini. Logikanya kalau saya punya hutang 100 juta Pak Yudi, saya harus cari duit 100 juta, entah jual aset, entah gimana caranya dan sebagainya, biar ketutup hutang saya, biar hutang saya lunas. Kalau Bapak Ibu masih konvensional memahami hutang seperti itu,
maka hutang itu akan datang lagi. Karena memahaminya bukan hutang itu udah ada seperti itu, ada barang, ada uang kita lunasin, bukan. Itu memang secara real dunia seperti itu harusnya. Tapi Bapak Ibu semua perlu diketahui, hutang itu hadir satu poin karena dosa. Jadi yang diberesin itu adalah dunianya beresin, akhiratnya beresin. Makanya yang harus diberesin dulu di awal itu akhiratnya. Makanya di Al-Quran juga disebutkan, kejarlah akhiratmu maka dunia dicukupkan. Kalau Bapak Ibu sudah ngeberesin akhirat, pasti dunia akan ngikut. Nah, gimana caranya? Nah, Bapak Ibu semua, saya bersyukur